Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, mata kuliah Biostatistik Deskriptif, saya akan menjelaskan tentang pemusatan data dan sebaran data. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang jenis data, sumber data, dan penyajian data. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemusatan data dan penyajian data untuk data yang tidak dikelompokkan. Yang dimaksud dengan data yang tidak dikelompokkan adalah data yang jumlahnya sedikit. Dalam hal ini tergantung daripada Anda untuk menentukan bahwa data tersebut sedikit atau banyak. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan untuk data yang sedikit, kita batasi untuk jumlah data sampai 10. Artinya, responden yang memberikan data itu ada 10 orang. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, kita akan akhiri dengan latihan soal untuk menentukan nilai daripada pemusatan data. Untuk nilai pemusatan data yang pertama kita akan hitung adalah nilai rata-rata, kemudian yang kedua nilai median, kemudian yang ketiga nilai modus. Sedangkan untuk penyebaran data, kita akan menghitung nilai simpangan baku, nilai varians, dan koefisien variasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemusatan data dan penyebaran data sebagai berikut. Baik, sebelum kita melakukan latihan untuk menghitung nilai median, min dan modus atau nilai rata-rata, median dan modus untuk data yang tidak dikelompokkan, sedikit saya jelaskan teorinya kepada Anda. Yang pertama, ukuran nilai tengah. Ukuran nilai tengah ialah suatu nilai yang dapat mewakili sekelompok hasil pengamatan. Artinya, dari sekian data yang ditampilkan, dari sekian responden, kita cukup menyampaikan satu saja informasi tentang data tersebut. Itulah yang disebut dengan nilai tengah. Untuk pertemuan kali ini, nilai tengah yang akan kita hitung adalah yang pertama adalah rata-rata nilai hitung, kemudian rata-rata ukur, atau kedua-duanya mewakili nilai rata-rata. Kemudian yang kedua nilai median, dan yang ketiga adalah nilai modus. Untuk rata-rata hitung atau nilai min dengan simbol untuk sampel X bar, kemudian untuk simbol rata-rata populasi mu, ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata hitung itu adalah jumlah semua hasil pengamatan dibagi dengan banyaknya pengamatan. Artinya, semua nilai data yang disajikan dari responden dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah pengamatan atau jumlah responden yang memberikan nilai tersebut. Selanjutnya, catatan buat kita bahwa khusus untuk jumlah pengamatan yang tidak banyak, kita menggunakan rumus tersebut. Sedangkan untuk jumlah pengamatan yang banyak atau data yang cukup banyak, kita gunakan distribusi frekuensi. Nanti kita akan lanjutkan pertemuannya pada minggu depan untuk jumlah data atau pengamatan yang banyak. Selanjutnya, perhitungan untuk data yang tidak dikelompokkan, kalau dirumuskan sama dengan X bar sama dengan sigma Fx dibahagi dengan nilai N. N itu adalah jumlah data atau jumlah responden. Selanjutnya median. Median ini adalah merupakan ukuran nilai tengah yang berbeda dengan nilai rata-rata. Median menyatakan posisi tengah dari sederetan hasil pengamatan sedemikian rupa sehingga membagi dua sama banyak. Pada perhitungan kali ini, nilai median sebelum kita menentukan nilainya, kita tentukan dulu posisi nilai median. Untuk menentukan posisi nilai median,
pertama kita lakukan adalah menyusun data kita dari data yang nilainya terkecil sampai data dengan nilainya terbesar. Dengan menggunakan rumus N tambah 1 dibagi 2. N itu adalah jumlah data, ditambahkan 1 dan dibagi 2. Ini menunjukkan atau menentukan posisi median. Setelah diperoleh nilai posisi median, maka kita tentukan berapa nilai median tersebut. Jika jumlah N ganjil, kita langsung saja menentukan nilainya, karena posisi median hanya 1. Sedangkan jika nilai N-nya genap, maka kita akan mendapatkan 2 posisi median. Dari 2 posisi median tersebut, nilainya kita jumlahkan, kemudian dibagi 2. Diperolehlah nilai median. Kemudian yang ketiga, modus. Modus ini dinyatakan dalam frekuensi terbanyak data atau puncak dari suatu kurva. Modus ini menunjukkan adalah data yang terulang 2 atau lebih. Artinya, jika ada data dalam deretan angka atau data yang kita tuliskan, ada data yang terulang 2 atau 3 kali, maka itulah nilai modus. Bagaimana hubungan antara mean, median, dan modus? Yang pertama, kalau kita buat kurva simetris, atau biasa juga disebut dengan kurva distribusi normal, kita akan menunjukkan bahwa nilai mean atau rata-rata, median, dan modus itu terletak pada satu titik. Atau nilai mean sama dengan nilai median, sama dengan nilai modus. Kemudian yang kedua, jika distribusinya miring ke kanan, maka modus itu bergeser ke kiri, mengikuti nilai dengan frekuensi terbanyak. Sedangkan mean bergeser ke kanan dan sebaliknya. Kemudian secara empiris, jarak antara modus dan median merupakan 2/3 jarak antara modus dan median. Dalam hal ini, pada pertemuan kali ini, saya tidak akan melakukan perhitungan menunjukkan tentang posisi daripada modus dan median yang merupakan 2/3 jarak antara modus dan mean. Selanjutnya, penyebaran data. Penyebaran data yang akan kita hitung pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah simpangan baku. Kemudian yang kedua, varians. Yang ketiga, koefisien variasi. Masih tetap untuk data yang tidak dikelompokkan. Simpangan baku atau standar deviasi menurut Carl Persson, simpangan baku itu untuk data yang tidak dikelompokkan rumusnya adalah sebagai berikut. SB sama dengan sigma XI kurang X bar pangkat 2 dibagi N kurang 1. Untuk pertemuan kali ini kita menggunakan rumus yang di atas. Rumus yang menggunakan X bar karena pada perhitungan pertama kita akan menentukan nilai X bar, sehingga memudahkan kita untuk menghitung simpangan baku. Sedangkan rumus yang di bawah ini, jika nilai X bar-nya belum diketahui, kita bisa menggunakan rumus yang sederhana ini. Kemudian yang kedua, untuk varians, varians itu adalah simpangan baku yang dipangkatkan 2, atau jumlah selisih hasil pengamatan dengan rata-rata yang ketika kita mendapatkan nilai simpangan baku, maka secara langsung kita mempangkatkan 2 simpangan baku tersebut. Itulah hasil nilai varians. Sedangkan koefisien variasi merupakan rasio antara simpangan baku dengan nilai rata-rata. Nah, rumusnya KV sama dengan simpangan baku dibagi X bar kali 100%. Selanjutnya kita akan melakukan latihan soal, dan latihan soal ini Anda kerjakan pada saat sekarang. Anda menyaksikan video ini dan dikumpulkan. Adapun data yang Anda akan buatkan dalam pertemuan ini adalah sebagai berikut. Baik, untuk latihan soal kita pada hari ini, yang pertama silakan Anda tuliskan nama, NPM,
Kemudian Anda isi data di bawah ini. Jadi data yang di bawah ini adalah merupakan data pemeriksaan glukosa darah puasa untuk orang dewasa normal. Dan saya berharap Anda tidak perlu mencari data di puskesmas ataupun di rumah sakit. Untuk kesempatan kali ini, saya menganggap Anda telah mendapatkan data tersebut dari puskesmas dan rumah sakit. Sehingga tidak terkesan bahwa pada saat Anda melakukan penelitian ataupun pengumpulan data, Anda terkesan manipulasi data. Untuk pertemuan kali ini, latihan soalnya adalah kita menganggap bahwa data itu telah ada dan telah kita peroleh dari puskesmas ataupun dari rumah sakit. Misalnya, untuk data kali ini, untuk kadar glukosa darah puasa, kita memberikan rentang data antara 90 sampai 120. Nanti pada saat Anda mengisi data ini tidak boleh lebih dari 120 dan tidak boleh lebih dari 90. Misalnya untuk dapat data pertama 113, kemudian data kedua 114, data ketiga 98, data keempat 95, data kelima 100, data keenam 120, data ketujuh misalnya 90, data ke-8 98, data ke-9 119, kemudian yang terakhir data ke-10 95. Inilah misalnya data yang telah kita peroleh dari puskesmas atau dari rumah sakit untuk kadar glukosa dari 10 responden. Yang pertama 113 mg per dl, kemudian responden yang ke-10 95 mg per dl. Selanjutnya Anda hitung nilai rata-rata sampel. Dari rumus yang telah saya jelaskan sebelumnya, dengan rumus X bar sama dengan sigma Fx dibagi N, yang pertama kita lakukan adalah menghitung berapa jumlah data ini. Nilai sigmanya ini, berapa jumlah data semuanya, berapa nilainya, kemudian dibahagi 10, karena nilai daripada jumlah data kita adalah 10. Mulailah kita lakukan perhitungan, bisa menghitung secara manual, atau kita bisa menghitung dengan menggunakan Excel. Untuk kali ini yang pertama, penentuan nilai X-bar ini kita hitung menggunakan Excel. Baik, data ini saya akan copy ke jendela Excel, copy, kemudian kita buka jendela Excel. Datanya, jadi data ini sudah kita copy di Excel. Untuk mempermudah dalam perhitungan, kita blok semuanya, kemudian kita sisakan sheet yang terakhir, kemudian kita klik auto zoom. Ini adalah jumlah. Nah, inilah jumlah data kita. Jumlah nilai 142. Selanjutnya data ini kita masukkan pada tabel kita tadi. Baik, setelah kita hitung menggunakan Excel, kita peroleh jumlah nilainya adalah 1042. Sehingga dengan mudah kita menghitung nilai X-bar-nya adalah 1000, X-bar itu sama dengan 1042 dibahagi dengan N jumlah data dari 10, sehingga rata-ratanya itu sama dengan 104,2. Inilah nilai rata-ratanya. Sangat mudah kan? Selanjutnya median. Sebelum kita menentukan nilai median, kita menentukan dulu posisinya. Posisi median. Untuk menentukan posisi median, data ini kita urutkan dari data terkecil ke data terbesar. Kita lihat data terkecil di sini adalah 90. Jadi ini yang pertama 90. Kita tuliskan di bawah 90. Yang pertama adalah 90. Kemudian di atasnya 90 ada 95 dua kali.
95 dua kali, jadi tulis 95, 95, kemudian data selanjutnya 95, kemudian 98 ada dua kali, 98, 98, kemudian 100, ya 100, kemudian 113, 114, 100, 113, 114, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah 8 data. Selanjutnya 119 dan yang terakhir 120. 119 dan terakhir 120. Ya. Sekarang kita menentukan posisi median. Jadi posisi median itu sama dengan N-nya, N itu adalah 10 ditambah 1, 10 tambah 1 dibahagi 2, itu sama dengan 5,5. Jadi karena jumlah datanya genap, maka posisi median itu ada 2. Jadi bisa kita tuliskan posisi yang pertama, posisi median yang pertama adalah pada posisi nomor 5. Nilainya, posisi 5 nilainya ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi posisi di nomor 5 itu adalah 98. Jadi nilainya 98. Sedangkan posisi yang kedua pada posisi 6. Karena 5,5 berarti nilai terkecilnya 5, terbesarnya 6. Nilai data di posisi ke-6 itu adalah 100. Sehingga nilai median itu sama dengan 98 ditambah 100 bahagi 2. Berarti sama dengan 198 dibahagi 2. Ya, bisa Anda menggunakan kalkulator. 198 dibahagi 2, 198 dibahagi 2 itu sama dengan 99. Nah, inilah nilai median. Selanjutnya untuk nilai modus. Nilai modus ini adalah nilai yang sering muncul. Dari deretan data-data ini kita bisa menunjukkan bahwa nilai yang 2 kali muncul itu adalah 19. Sehingga modus yang pertama itu adalah 95. Kemudian modus yang kedua ada 2 data juga yang terulang 98. Jadi modusnya ada 2, 95 dan 98. Baik, itu untuk menentukan pemusatan data. Sudah selesai. Yang pertama nilai rata-ratanya adalah 104,2 karena ini kadar glukosa, 104,2 mg per dl, sedangkan medianya 99 mg per dl, dan modusnya ada 2, 95 dan 98 mg per dl. Baik, selanjutnya untuk simpangan baku. Untuk simpangan baku, dari rumus ini dapat kita kembali ke Excel dengan menambahkan tabel XI kurang X bar, dan tabel yang kedua XI kurang X bar dipangkatkan 2. Selanjutnya kita menentukan jumlahnya, inilah nilai di atas. Jadi kita kembali ke Excel untuk membantu dalam penyelesaian persamaan ini. Tabel tadi kita tambahkan, jadi di Excel kita tambahkan XI kurang X bar, jadi kita menganggap ini adalah X bar. Kemudian tabel selanjutnya adalah XI kurang X bar
XI kurang X bar dipangkatkan 2, ya kita gunakan topi. Topi ini adalah artinya pangkat 2. Jadi kolom yang berikutnya ini adalah kolom pangkat 2. Ya. Kenapa kita menggunakan Excel? Karena Excel ini tidak perlu menggunakan kalkulator karena Excel ini adalah merupakan aplikasi perhitungan. Jadi tadi kita sudah menentukan bahwa X bar-nya itu, X bar itu sama dengan 104,2. Sehingga untuk XI kurang X bar ini berarti 113 dikurangi 104,2. Begitu seterusnya, 114 dikurangi 104,2, 98 dikurangi 104,2, dan seterusnya. Karena kita menggunakan aplikasi Excel, maka tidak perlu kita menghitung satu persatu. Kita menggunakan formula rumus, di mana sama dengan, jadi nilai ini, 113 dikurangi dengan X bar-nya 104,2, 104, karena komputer saya menggunakan aplikasi berbahasa Inggris, maka koma menjadi titik di sini. Jadi 104,2. Saya enter, nah, maka diperolehlah bahwa 8,8 ini adalah nilai pengurangan dari 113 dikurangi 104,2. Untuk menentukan nilai selanjutnya, tidak perlu kita menggunakan formula rumus. Dengan cara menunjukkan kursornya laptop Anda ke ujung bawah ini, setelah muncul plus atau tanda positif dan berwarna hitam semua, Anda klik, tindis kliknya, dan jangan lepaskan, kemudian kliknya sambil tertindis, diarahkan ke bawah, tarik ke bawah. Setelah sampai ke kolom terakhir ini, kolom ke-10, maka dilepaskan. Nah, inilah hasilnya. Jadi semua data yang ini adalah pengurangan antara data XI dikurangi dengan X bar. Oke, baik, selanjutnya untuk kolom yang berikut, ini adalah pangkat 2 daripada nilai ini. Karena ini adalah pangkat 2 dari nilai kolom XI kurang X bar, maka tinggal kita buatkan formula rumusnya lagi. Ini sama dengan kolom ini, D7, kita kalikan, karena dia pangkat 2, kali lagi kolom D7. Jadi XI kurang X bar pangkat 2 itu artinya XI kurang X bar dikali XI kurang X bar, artinya di kolom, pada kolom D ini. Selanjutnya kita enter. Dengan cara yang sama, kita kembalikan kursornya di sel E ini, 7. Kemudian kita tunjukkan kursornya ke ujung bawah sampai muncul plus warna hitam, kita klik lagi, kita tahan kliknya, dan kita tarik ke bawah sampai kolom ke-10. Setelah sampai ke kolom 10, kita lepas. Nah, inilah hasilnya. Jadi hasil ini adalah perkalian kuadrat daripada XI kurang X bar. Selanjutnya, yang kita mau tuju adalah nilai daripada sigma XI kurang X bar pangkat 2 berdasarkan rumus yang ada. Maka kita bisa blok nilai ini, kemudian kita simpankan sel yang terakhir, kemudian kita klik auto zoom, ini, maka diperolehlah nilai total daripada XI kurang X bar kuadrat adalah 1107,6. Tabel ini bisa kita copy, kembalikan ke file tugas Anda, copy. Ya, kemudian Anda, tabel yang akan membantu Anda dalam menentukan nilai simpangan baku, tabel penolong. Ya. Jadi kita peroleh bahwa nilai daripada sigma XI kurang X bar, nah ini bisa kita buat pangkat 2-nya. Ya. Nilai sigma, jadi ini sigma, nilai sigma daripada XI kurang X bar pangkat 2 adalah 1107,6. Jadi langsung saja kita masukkan dalam rumus ini.
SB itu sama dengan, ya, seperti ini. Jadi simpangan baku itu sama dengan sigma XI kurang X bar pangkat 2. Nah, nilainya adalah 1000 ini. Jadi nilainya kita copy, itu 1000, ya kita menggunakan koma 6, itu dibahagi dengan N kurang 1. N kurang 1 itu jadi 10 kurang 1. 1107,6 dibahagi 10 kurang 1, 9. 1107,6 dibahagi 9 diperoleh nilainya adalah akar 3,07. Kita menggunakan 2 angka di belakang koma. Nah, setelah itu kita hilangkan nilai akarnya, maka SB sama dengan 123,07 diakarkan. Nilainya adalah 10,09. Inilah nilai simpangan bakunya. Jadi, nilai simpangan baku adalah 10,09. Selanjutnya, varians. Varians itu adalah SB pangkat 2 atau simpangan baku dipangkatkan 2. Berarti sama dengan 10,09 pangkat 2. Pangkat 2. Jadi, kalau kita lihat persamaan ini, maka bisa kita kembalikan pada rumus SB di atas. Karena SB itu sama dengan akar 123,07 dan diperoleh 10,07, maka dengan mudah tanpa melakukan perhitungan lagi, kita akan tentukan bahwa varians itu lawan daripada SB. Artinya, SB-nya 10,07 dipangkatkan 2, lawan dari akar. Berarti nilainya adalah 123,07. Jadi Anda tidak perlu menghitung lagi. Anda tinggal menentukan SB akar 123, akar dari 123 adalah 0,7 sama dengan 10,07. Ketika dipangkatkan, nilainya ini adalah 123,07. Baik, selanjutnya untuk menentukan yang terakhir adalah nilai koefisien variasi. Dapat kita lihat bahwa simpangan bakunya itu, ini adalah simpangan baku 10,09, 10,09. Kemudian X barnya itu adalah, kita lihat kembali X barnya itu, X barnya adalah 104,2, 104,2 ini dikali dengan 100%. Ya. Ini sama dengan ya. Kita bisa melakukan perhitungan 10,09 dibahagi dengan 104,2. Ya. Bisa kita melakukan perhitungan 10,04 ulang 10,09 dibahagi 104,2 diperoleh 0,097. Kita cari 3 angka di belakang koma dikali dengan 100%. Maka diperoleh KV-nya itu sama dengan 9,7%. Ya. Untuk data yang terakhir ini, menurut H. Nasution, jika KV kurang dari 20%, dimungkinkan data tidak dimanipulasi.
Nanti pada saat Anda penelitian, bisa Anda menentukan jika koefisien variasi hasil perhitungan Anda nilainya di bawah 20%, dimungkinkan data tidak dimanipulasi. Baik, inilah yang Anda kirimkan ke saya. Data ini, hasil perhitungan Anda inilah yang merupakan tugas pada pertemuan kita kali ini, dan silakan Anda kirimkan ke Google Classroom yang telah kita tentukan. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.